Selamat siang kawan Lamban. Nah, ini di belakangku ada VX yang rumahnya jauh banget dari Toli-Toli. Toli-Toli itu Sulawesi jauh lah, kira-kira berapa jam ya dari Makassar. Kemarin sempat ke sana. Jauh banget pokoknya, sehari semalam. Nah, itu punyanya Mas Randi, teman baikku. Terus di sana itu ada juga Andi Gondrong namanya. Jadi dulu sempat jadi navigatorku. Sempat kita main bareng, sempat kita jungkir balik bareng gitu sama Andi itu Toli-Toli. Jadi kemarin mobilnya Mas Randi itu kesini, Andi tahu gitu loh. Jadi komunikasi lagi. Memang kalau di Sulawesi butuhnya mobil ya begini gitu loh. Karena mobil-mobil begini, mobil-mobil di sana itu kalau sekali jalan bisa ratusan kilo tiap hari. Karena memang antara rumah dan pekerjaan itu jauh-jauh, dan pekerjaan satu ke satunya itu jauh-jauh juga. Jadi dibutuhkan mobil yang memang proper untuk jalan jauh. Salah satunya ya 80 series ini, karena 80 series ini kalau dimodifikasi benar itu bisa buat kerja dan bisa buat jalan jauh dengan nyaman gitu loh. Memang banyak sekali teman-teman yang modifikasi 80 series itu ngeluh. Contohnya salah beli per, salah beli shock. Jadi mobilnya kok keras, kok limbung. Padahal ternyata dia itu salah beli spring rate per, salah beli kekerasan shock atau tipe shock. Nah, itu kadang-kadang yang ya kadang-kadang eman-eman gitu kata bilang. Bisa sebenarnya sebelum beli boleh aja sharing dulu ke Lamban Garage gitu loh. Diliatin mobilnya apa, ukuran bannya berapa, bobotnya kira-kira seperti apa. Kita bisa saranin itu pernya pakai apa, lift kitnya ukuran berapa, terus caster kitnya berapa, terus shockbreakernya mau pakai apa. Dan budgetingnya itu menyesuaikan budgeting aja gitu loh. Mulai dari murah sampai mahal ya ada gitu loh. Nah, ini yang daripada salah, daripada ribet, daripada repot, akhirnya mobilnya dikirim aja ke Jogja gitu loh, jauh-jauh. Tapi untuk dimodifikasi untuk kebutuhan itu. Wah, ini banyak banget modifikasinya. Ini aku lihat tadi hampir 250 juta juga habisnya. Mulai semuanya diganti. Jadi bumper depan Made in Metalcraft, Win WRVR Evo, ini lampunya Pia 570. Ini lampunya agak langka sekarang karena kita order ke Pia aja harus antri 6 bulan gitu. Pusing. Nah, ini lampu yang kalau dinyalain itu terang tetapi tidak silau. Nah, karakter jalan di Sulawesi itu belok. Jadi kalau malam kita harus nyala terus gitu loh. Sedangkan kalau belok-belok, kalau kita pakai lampu yang terang banget yang model LED yang tidak PIA, itu kadang-kadang harus matiin nyalain. Kalau PIA bisa nyala terus gitu. Enak karena headlamp ini walaupun sudah diganti yang model modifikasi gini, yang aksesoris gini, itu nggak terang kalau 80 series. Terus ini ada fog lamp. Terus ini ada antena, ini buat keren-keren aja walaupun bisa dipakai GME-nya. Terus set protector ini mirip bentuknya dengan ARB, cuman bedanya ini kita pakai bahan seamless. Jadi saat kondisi tertentu kita bisa dongkrak mobil, misal ganti ban bisa dongkrak di set railnya sini, kuat ini dipakai gitu loh. Jadi memang untuk protektor beneran dan memang bisa dipakai tidak hanya untuk protektor tapi sebagai untuk bracket high lift check gitu. Terus kalau ngomong roof rack ya Metalcraft bikin lah, udah lama kita bikin. Ada LED barnya pakai apa nih? Roof Country, ini keren juga. Roof Country itu LED bar yang terang banget tapi silau, tapi terang banget. Ini lebih dari 20.000 lumens dan harganya reasonable. Harganya masih oke gitu. Terus ada lampu samping Pia. Ini tinggal di quality control, ada kabel-kabel yang belum dipotong ini. Ada Pia. Lampu-lampu bagus nih yang dipilih, sama belakang ada Pia. Terus bumper belakangnya ini ada dari Metalcraft. Ini ada jerigen holder, ada tire carrier. Tinggal pilih aja mau kanan atau mau kiri gitu loh. Tundukan ban serepnya. Kalau saranku di kiri karena setirnya setir kanan gitu. Ini hampir mirip miliknya ARB. Kita lagi pasang ARB yang original. Mirip-mirip, cuma dimodifikasi supaya bisa pasang jerigen 2 gitu. Sama tire hangernya dibikin untuk ban sampai 37. Jadi memang desainnya mirip tapi beda semua karena menyesuaikan kebutuhan yang ada di Indonesia. Terus
ngomongin suspensinya ini coba lihat ke sini. Peleknya pakai metode ini Mudhawk 35. Ini adalah komposisi yang paling ideal. Jadi 17-35 ini udah paling enak, paling gagah untuk 80 series. Terus pernya pakai Tough Dog 0300. Jangan salah. Kalau bobotnya segini dan dipakai hari-hari, itu paling benar adalah pakai continuous load 0/300 kilo. Tapi kalau nggak ada bumper, nggak ada apa, 0/150. 0/150 pun macam-macam per itu. Ada beberapa merek kan, ada Peders, ada Raw, ada Ironman, ada Ome. Tolong liatin dulu mobilnya. Kalau bener-bener standar, jangan pakai Raw, jangan pakai Ome, jangan pakai Tough Dog. Agak keras gitu. Yang empuk itu salah satunya Ironman, itu empuk. Terus ini shocknya pakai Tough Dog juga. Terus mesin udah dimodifikasi bospom biasa, seperti biasa kita rebuild. Terus pasang knalpot BBD juga, itu pasti enak. Terus ada safari snorkel, ini bikin ganteng. Begitu pasang safari snorkel langsung ganteng mobilnya. Terus ya kira-kira hampir semua VX itu setupnya begini loh. Karena ini adalah setup yang paling oke, paling ideal dan keren dan bisa masuk ke berbagai alam. Jadi maksudnya jalan raya tol masih enak, begitu off-road juga masih proper gitu loh. Jadi ban pun Kanati itu ban lokal yang proper lah dipakai untuk hari-hari kita, nggak eman-eman, harganya sangat murah gitu. Ini kemarin rig kita juga udah pasang, jadi radio komunikasinya kita pasang, jadi antena ini tidak gaya-gayaan aja tapi memang berfungsi dengan oke gitu. Terus kalau 80 series itu yang sering harus diganti itu bushing, karet-karet kaki-kaki. Itu nggak usah beli baru yang original, tapi mendingan diganti Super Pro Australia. Satu set itu 7 jutaan. Terus bisa milih casternya berapa atau sudut casternya berapa, tergantung sama lift kitnya, tinggi mobilnya berapa. Kalau lift kitnya 2 inch gitu pakai yang 2 derajat. Kalau lift kitnya 3-4 inch pakai yang 4 derajat gitu. Kalau standar ya pakai yang standar. Udah ada, tinggal plug and play. Dan dia durable, dia lebih lebih lentur, jadi lebih awet banget dipakai. Saran banget kalau mobil-mobil di Sulawesi, Sumatera, ganti Super Pro semua deh, itu pasti enak. Shockbreaker setir standar udah nggak proper, udah nggak nahan lagi. Ini di upgrade pakai Tough Dog SV, itu harganya 2.400.000-an lah. Itu proper banget karena ada kliknya dan kita udah pakai lama, oke gitu loh. Kalau di atasnya ini ada macam-macam, ada Tough Dog XHD 4 jutaan, terus atasnya lagi ada Davidson enak banget karena nitrogen shock, ada king shock gitu loh. Kalau ngomong shockbreakernya, kalau 80 series itu mulai gas shock, itu ada Raw, ada Ome Sport, ada Peders, ada terus Ironman ada. Itu karakteristiknya macam-macam, boleh sharing ke kita. Itu yang paling murah. Di atasnya itu ada foam shell mulai dari Peders, heavy duty, terus Tough Dog ada 2 macam, adjustable, non adjustable. Yang paling bagus Ironman Foam Shell Pro, ini bagus banget. Nah itu, terus di atasnya itu ada nitrogen shock yang proper ya. Ome BB51 ada ribbon sama compression setup. Terus keren lagi Davidson, ada high speed compress, low speed compress, ada ribbon jadi 3-way. Terus ada king shock paling mahal, tapi teknologinya di antara 3 ini paling rendah gitu loh. Tapi ya king shock gitu. Semuanya ada plus minusnya masing-masing, boleh sharing ke kita. Per itu ada berapa merek ya? Ada Tough Dog, Raw, Ironman, Ome, Davidson, apalagi Peders, Aibah, ada 7 merek. Dari 7 merek itu ada lift 2 inch, 3 inch, 4 inch, 6 inch. Terus ada loadnya ada 150, 0 150, 0 300, 300, 400, 500, 600. Jadi banyak banget pernya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan mobilnya. Jangan sama-samain sama temen tapi ternyata bobotnya beda, modifikasinya beda, nanti tidak akan optimal. Karena shockbreaker itu akan bekerja maksimal di saat pernya itu sesuai.
atau bobot yang ditanggung oleh per itu pas gitu loh, atau kekerasan pernya itu sesuai dengan mobilnya, itu baru shock breaker bisa bekerja optimal gitu loh. Sama satu lagi, kalau 80 series itu pasti semua mengeluh tentang remnya tidak terlalu pakem. Sebenarnya ada tips. Yang pertama, tolong cek semua sistem rem. Yang kedua, sistem vakumnya. Jadi booster rem itu ada selang vakum sampai ke ada kayak filter gitu, ada resonator vakum, terus ke pompa vakum. Itu harus dicek selangnya ada buntu nggak gitu loh, atau kotor nggak, itu dibersihin semua. Terus kondisi booster rem sama master rem harus dicek. Setelah itu kalau sudah bagus semua, itu mau upgrade, itu langkah pertama yang di-upgrade adalah ganti disc brake pad atau kampas rem itu yang bagus, bisa Wilwood, bisa DBA. Terus piringan remnya itu pakai DBA bagus. Nah, terus sama selang remnya yang braided, boleh Hel, boleh macam-macam lah mereknya. Sama minyak remnya pakai yang titik didihnya lebih tinggi. Mungkin Motul 5.1 bagus lah, harganya masih oke. Nah, itu stage 1 untuk bikin rem ini lebih bagus. Nah, pernah aku iseng, ya pelekku kan ring 17, aku pasangin Brembo 6 port gitu kan di 80 series, ban kecil, ban 285 gitu. Ternyata tak rem bannya itu berhenti, mobilnya nggak berhenti, jadi bahaya banget. Ternyata sih aku pernah sharing sama teman-teman Toyota, itu ternyata memang setup rem itu ya seperti itu untuk safety gitu loh. Kalau tidak dibikin lebih makam bisa banget, cuman bahaya, ternyata bobot mobil ini sangat berat gitu. Jadi si DBA orang-orang Australia itu bikin upgrade-nya pun cuma naik sekitar 10-15% dari kondisi standarnya, itu yang paling aman. Tapi diganti rem itu seperti Mas ini mobil ini diganti rem itu, diganti DBA, diganti brake pad itu tujuannya apa? Dia lebih tahan panas. Jadi VX ini hati-hati, nggak semua VX ya, termasuk mobil lain. Kalau kita naik gunung, turun, ngerem terus, itu bisa-bisa blong karena overheating gitu loh. Nah, dengan di-upgrade jadi DBA, kampas remnya Wilwood gitu-gitu, ini jadi tahan suhu lebih tinggi. Jadi tidak ada gejala overheating di brake pad atau di rem system gitu. Jadi rem sistemnya 80 series itu sebaiknya di-upgrade yang depan aja.